Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Yesus Kuatku kembali hadir untuk mengawali hari kita, tentunya dengan renungan firman Allah. Sebelum kita merenungkan firman Allah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kalau kami boleh kembali menikmati hari yang baru, dan kami percaya berkat-berkat yang baru juga menjadi milik bagian kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami berdatang kepada Tuhan. Kami mau mengisi hidup kami dengan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu yang akan menuntun kami, yang akan membawa kami untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, minggu lalu kita sudah memperingati kembali hari kematian dan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita percaya melalui karya yang mulia, kita memperoleh pengampunan dosa. Kita diselamatkan dan dari hukuman maut, dan kita dibenarkan di hadapan Allah dan menerima jaminan hidup yang kekal. Dengan demikian, sebagai murid-murid Yesus, kita adalah pribadi-pribadi yang sudah menang. Bahkan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Kuatku dalam edisi hari ini memberi judul renungan kita, lebih dari pemenang. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, tentunya perjalanan iman kita dalam kita mengiring Tuhan bukanlah suatu hal yang mudah untuk kita jalani. Menjadi murid Yesus bukanlah sesuatu hal yang mudah. Mengikuti Yesus tidak hanya sebatas kita menerima keselamatan, melainkan saat kita menjadi murid Yesus atau pengikut Yesus, diperlukan kualitas iman yang kuat dan kokoh. Sehingga saat cobaan, masalah, pergumulan itu datang dalam hidup kita, kita tidak menjadi pribadi yang lemah, mudah putus asa, tetapi kita menjadi pribadi yang kuat. Karena kita sudah menaruh atau meletakkan iman percaya kita kepada pribadi yang benar, yang begitu mengasihi kita, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan. Kita bisa membaca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 37 di sana. Ada banyak hal yang bisa kita lihat di sana. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengurniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Lebih dari pemenang adalah anugerah yang luar biasa dari Allah untuk disandang oleh setiap orang percaya. Ini juga merupakan satu tanda atau bukti betapa Allah begitu mengasihi kita melalui penderitaannya, pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga apapun yang datang menimpa dalam kehidupan kita, itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Yohanes 16 ayat 33 bagian B di sana berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku, kata Yesus, telah mengalahkan dunia. Kekuatan kasih Allah menjadikan kita pribadi yang dipulihkan, kita dibenarkan, menjadi jaminan akan masa depan kita, membuat kita bertahan dan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai milik kepunyaan Kristus, setiap hari kita harus selalu menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang dari segala pergumulan kita.
Untuk itu, kita perlu memperhatikan dan melakukan dua hal di dalam kehidupan kita. Yang pertama, memusatkan pikiran dan pandangan kita kepada hal-hal yang benar. Haleluya. Saat kita memusatkan pikiran dan pandangan kita kepada hal-hal yang benar, saat itulah kita sedang belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan dan menjadikan kita berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hal yang pertama yang harus kita lihat dan yang kita perhatikan dalam kehidupan kita, mengarahkan pemikiran kita kepada hal-hal yang benar. Yang kedua, tetaplah berdoa. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa untuk kita menjadi pribadi yang kuat, kuncinya adalah berdoa. Puji Tuhan. Berdoa membuat kita selalu terhubung dengan Tuhan. Saat kita terhubung dengan Tuhan, maka kekuatan kuasa Allah ada dalam diri kita. Berdoa membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan seperti kita tahu bersama menjadikan kita tenang, damai. Dekat dengan Tuhan membuat kita kuat dalam menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Berdoa adalah bentuk penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhanlah yang berotoritas atas kita. Kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kekuatan kuasa Allah lah yang memampukan kita untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita mengerti bahwa kemenangan adalah anugerah dari Allah, bukan hasil dari usaha atau kekuatan kita. Amsal 21 ayat 31 di sana berkata, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Proses hidup yang kita alami, masalah yang kita hadapi, pergumulan yang begitu berat yang mungkin membuat kita tidak berdaya, semua itu adalah alat atau sarana yang dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita, mendewasakan kita, dan juga memurnikan iman percaya kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika semua itu kita lalui tentunya bersama dengan Tuhan, maka kita layak disebut sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karakter pemenang itu akan melekat di dalam diri kita. Haleluya. Ayub 23 ayat yang ke-10 di sana berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Puji Tuhan. Sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita telah menerima kasih karunia dari Allah. Anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib untuk kita menikmati kehidupan yang kekal bersama Allah kita, itu sudah menjadi milik kita. Sudah ada di tangan kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia dari Allah yang sudah kita terima. Tetaplah kerjakan keselamatan kita, tetap berjuang dan bertahan dalam iman kita. Miliki karakter pemenang, karena kita tahu kuasa Allah ada menyertai dan memperlengkapi kita, sehingga kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang dalam segala keadaan kita. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan saat ini kembali menguatkan kita, membawa semangat dalam kehidupan kita, untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, karena kita tahu dalam segala hal Tuhan Yesus sudah mendahului segala sesuatu dalam kehidupan kita.
Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kita menjadi lemah. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa Tuhan sudah menjadikan kita sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa kami nikmati dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali datang dalam kehidupan kami, yang menguatkan kami, memberi semangat bagi kami untuk kami tetap kuat menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami boleh melangkah dan jadikan kami terus sebagai pemenang dalam segala masalah kami, dalam segala pergumulan kami, karena kami tahu kuasa Allah ada bersama dengan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami dan kami terima firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat.